Resmi diumumkan, bansos tahap kedua sudah dicairkan sebanyak 70%. Mensos pastikan pencairan rampung di pekan depan. Segera cek apakah kalian sudah cair atau belum. Seperti apa informasinya? Simak terus. Nah oke teman-teman, kita langsung pada berita intinya ya, seperti yang dikutip dari kompas.com. Ada berita berjudul bansos tahap 2 sudah tersalur 70%. Mensos pastikan rampung pekan depan. Nah dikatakan bansos tahap kedua ini sudah tersalurkan ya teman-teman, sebanyak 70% dan dipastikan rampung pekan depan. Nah kira-kira daerah kalian sudah ada pencairan atau belum? Silakan ya diketik di kolom komentar daerah mana saja yang sudah cair. Karena Kemensos mengatakan bantuan tahap kedua sudah tersalur sebanyak 70%. Nah seperti apa informasinya, mari kita baca sama-sama. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau yang diakrab disapa Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos tahap kedua segera tuntas pada pekan depan. Minggu depan sudah tuntas, kata Gus Ipul kepada kompas.com pada hari Selasa 10 Juni 2025. Sebelumnya disebutkan bahwa penyaluran bansos tahap kedua akan rampung pada tanggal 10 Juni 2025. Gus Ipul mengatakan berdasarkan data Kemensos hingga siang ini sudah tersalur sebanyak 70% bansos tahap kedua. Nah bansos tahap kedua katanya sudah tersalurkan 70% ya. PKH maupun untuk bansos sudah di atas hampir 70% lah insya Allah, ujarnya. Namun proses pemadanan data terkini dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN membutuhkan waktu. Ya, ada proses pendataan. Hari ini, tadi pagi-pagi itu saya cek sudah lebih dari 60% bansos tersalur. Tapi siang ini saya kira sudah lebih ya, tambah dia. Gus Ipul menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan memang dilakukan secara bertahap karena melibatkan verifikasi data yang ketat. Nah terkait dengan adanya kendala, Gus Ipul menegaskan bahwa hambatan utama hanya pada proses validasi data. Koordinasi dilakukan secara berlapis bersama Badan Pusat Statistik atau BPS dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk memastikan ketepatan penerima bantuan. Kalau kendala sih nggak terlalu, kita ngikut data aja. Kendalanya itu data saja, ujar dia. Jadi sebelum salur, koordinasi dengan BPS untuk memastikan data. Setelah clear dengan BPS kita, terus kita validasi dengan BPKP lagi, tambah dia. Gus Ipul mengatakan bahwa verifikasi data membutuhkan waktu. Apalagi dengan jumlah penerima yang banyak, yaitu sebanyak 20 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang kemudian disaring menjadi 16,5 juta dan dinyatakan valid berdasarkan DTSEN. Nah, dari BPKP diproses lagi untuk dipastikan bahwa data ini benar gitu. Karena verifikasi memerlukan waktu dan 20 juta lebih kan gitu penerima digabung. Maka bertahap gitu jelasnya. Setelah clear di verifikasi baru kita salur. Begitu modelnya biar lebih prudent, tegasnya. Dia menegaskan bahwa proses penyaluran bansos kali ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sesuai dengan arahan berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya nggak tahu yang dulu-dulu penyalurannya bagaimana ya, karena kita ingin lebih prudent
termasuk Bu Sri Mulyani juga ingin penyaluran bansos lebih prudent semua jelasnya. Jadi BPKP ikut dari awal juga untuk melihat metode yang kita gunakan dan lain sebagainya, ujar dia. Nah, sebagai informasi, Kemensos telah mencairkan bansos tahap kedua untuk triwulan kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan total anggaran mencapai 10 triliun. Penyaluran bansos kali ini dilakukan secara bertahap berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN mulai Rabu tanggal 28 Mei 2025 kemarin. Nah, Mensos menyampaikan dari lebih 20 juta data calon penerima, sebanyak 16,5 juta telah dinyatakan valid berdasarkan data DTSEN. Jadi akan disalurkan kepada 16,5 juta KPM dulu ya teman-teman, yang datanya valid berdasarkan data DTSEN. Nah, walaupun di sini Kemensos menyebutkan penyaluran bansos tahap kedua sudah mencapai 70%, tetapi di daerah kami sendiri ini belum ada pencairan ya teman-teman, baik PKH maupun BPNT di kartu KKS Bank Mandiri daerah Jawa Barat, Kabupaten Ciamis. Nah, untuk kalian yang sudah cair tahap keduanya, monggo silahkan di komentar ya teman-teman, daerah mana yang sudah cair. Nah, itulah informasi pencairan bantuan PKH maupun BPNT tahap kedua hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.